Part pertama. Ellen putra pamungkas seorang pria tampan yang tinggal di kota Jakarta. Ellen adalah putra kedua dari salah satu pembisnis ternama di kota tersebut. Meskipun dari keluarga kaya raya, Ellen tidak seperti anak orang kaya lainnya yang senang berfoya-foya dengan uang orang tuanya. Dia lebih memilih mandiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Ellen lebih memilih tinggal di kos bersama teman-temannya daripada hidup di rumah mewah orang tuanya. Hanya sesekali Ellen menginap di rumah, karena merindukan keluarganya. "Enggak ke kampus kamu Lan, kok masih muka bantal gitu?" tanya Alex sambil membuka piring dan mengambil 2 lembar roti tawar kemudian memberi selai kacang kesukaannya. Alex adalah anak pertama dari Bayu Pamungkas dan Niken, yang juga kakak dari Ellen. "Enggak kak, kan lagi libur semester," jawab Ellen sambil memakan sarapannya. Mumpung lagi liburan, gimana kalau kamu bantuin kakak di kantor?" kata Alex dengan antusias. Berharap adiknya mau membantu pekerjaannya di kantor yang tiada habisnya itu. Karena papa mereka memiliki cabang perusahaan di mana-mana, yang mengharuskan Alex, sebagai seorang anak pertama, untuk membantu mengelolanya. "Benar itu Lan, mumpung liburan, kamu bisa belajar membantu kakakmu mengurusi perusahaan. Suatu saat nanti kamu pasti mengambil alih salah satu perusahaan papa," kata Bayu. "Nantilah pak, kapan-kapan. Kan Ellen juga masih mengurus cafe Ellen bersama teman-teman," jawab Ellen dengan santai. Ya, Ellen dan teman-temannya membuka bisnis cafe. Meskipun bukan cafe besar, tapi cafe milik Ellen ramai dan menguntungkan karena dekat dengan kampus. Sudah, kenapa membahas pekerjaan di meja makan? Mama ingin menikmati sarapan bersama kita yang jarang sekali ini, karena Ellen kan sering di kos, kata Mama Niken sambil melirik anak keduanya itu. "Ellen cuma ingin mandiri, Ma," jawab Ellen. "Mandiri kan tidak harus ngekos sendiri kan Lan? Kamu masih bisa belajar mandiri, meskipun tinggal bersama kita," sanggah Papa Bayu. "Sudah Pak, Ellen sudah dewasa biar menentukan pilihannya. Yang penting Ellen tidak aneh-aneh," kata Mama Niken. Ya baiklah," kata Papa Bayu pasrah pada ucapan istrinya, sedangkan Alex hanya menyimak perdebatan keluarganya itu. Selesai sarapan, Alex dan papanya pergi ke kantor, sedangkan Ellen masuk ke dalam kamarnya di lantai 2. Mama Niken membantu membereskan bekas sarapan mereka. Meskipun ada pembantu, tapi Mama Niken selalu membantu melakukan pekerjaan rumah. Di dalam kamar, dertit, ponsel Ellen berbunyi. Ellen keluar dari kamar mandi dengan hanya berbalut handuk di pinggangnya sehabis mandi, dan menghampiri ponselnya. "Ya Don, ada apa?" kata Ellen mengangkat panggilan telepon dari Doni sahabatnya. "Lo nggak ke cafe ini?" tanya balik Doni. "Nanti siangan gue ke cafe," jawab Ellen. "Oke, sip lah. Kalau gitu nanti gantiannya yang jaga cafe. Siang gue ada janji ini sama cewek baru," jawab Doni sambil tekekeh. Ya, terserah lo deh," kata Ellen. Hahaha, thank you brother, lo emang sahabat terbaik gue. Kalau nanti lo balik kos, jangan lupa sekalian bawain gue makanan ya," kata Doni sambil tertawa senang karena sahabatnya itu memang paling pengertian. Jawab Ellen setelah itu menutup teleponnya secara sepihak. Ellen tahu bagaimana kelakuan sahabatnya itu. Doni selalu mengencani wanita-wanita yang berbeda hanya untuk memuaskan nafsunya saja. Tapi meskipun begitu, Doni adalah sahabat baiknya. Dia hanya meniduri wanita yang mau dengan sukarela menyerahkan tubuhnya. Dia tidak pernah memaksa wanita untuk diajak tidur dengannya. Maka dari itu, Ellen hanya membiarkan sahabatnya itu semaunya saja. Siang hari, Ellen memutuskan untuk pergi mengunjungi cafenya. Ellen berjalan menuruni anak tangga ingin mencari mamanya untuk berpamitan. Di ruang keluarga yang serba mewah itu, Ellen menjumpai mamanya sedang membaca majalah. "Ma, Ellen mau berangkat ke cafe dulu ya?" kata Ellen. "Ya sayang," jawab Mama Niken sambil mengalihkan perhatiannya dari majalah ke anak tampannya itu. "Tapi nanti pulang ke rumah kan?" tanya Mama Niken, berharap anaknya masih menginap di rumah. "Belum tahu Mah, tapi mungkin langsung balik ke kos," jawab Ellen sambil mencium pipi kanan dan kiri mamanya itu. "Baiklah, hati-hati sayang," jawab Mama Niken. "Ya Ma." Ellen berjalan ke garasi mengambil motor sport kesayangan yang dibeli dengan jerih payahnya sendiri. Ellen menyalakan mesin motor dan melaju meninggalkan rumah mewah orang tuanya. Di kafe banyak pria dan wanita yang duduk memenuhi kafe tersebut.
Para mahasiswa dan mahasiswi ataupun pegawai kantoran datang untuk makan siang atau hanya sekedar nongkrong bersama teman-temannya. Ellen berjalan memasuki kafe tersebut menuju ruang pribadinya. Sebelum sampai di ruangannya, Ellen bertemu dengan Susan, salah satu pegawainya dan orang kepercayaannya untuk mengurus kafe. "Susan, saya minta laporan bulan ini. Tolong kamu bawa ke ruangan saya," kata Ellen sambil memegang gagang pintu ruangannya. "Siapa?" jawab Susan sambil tersenyum menggoda. Ellen masuk ke ruangannya dan membuka file-file pekerjaannya. "Tok tok tok. Permisi Pak," kata Susan. "Masuk," jawab Ellen. Susan masuk dengan membawa berkas yang diminta Ellen. "Ini Pak laporan bulan ini," kata Susan sambil membungkuk menyerahkan filenya. Buah dada Susan menyembul seperti ingin keluar dari tempatnya. Apalagi pakaian Susan yang super ketat dengan kaos yang memperlihatkan sebagian buah dadanya, serta rok mini 15 cm di atas lutut dengan model kancing yang melekat di tubuhnya semakin memperlihatkan keseksiannya. Kemudian Susan mendekat ke samping Ellen untuk menjelaskan rincian laporannya. Sambil menjelaskan, Susan menggesekkan buah dadanya ke tangan Ellen untuk sengaja menggodanya. Ellen hanya diam mendengarkan rinciannya dengan teliti. Ellen sudah biasa dengan tingkah pegawainya yang sering menggodanya dengan pakaian seksi itu. Tapi Ellen hanya acuh tak menanggapinya sama sekali. Bahkan Ellen kerap melihat Susan dan Donnie sedang curi-curi kesempatan bermesraan ataupun saling meremas satu sama lain saat di ruangan Donnie ketika Ellen ingin menemui Donnie. Ellen hanya membiarkan saja kelakuan mereka. Yang terpenting bagi Ellen, cafe berjalan lancar. Dan mereka selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Ellen tidak menyukai Susan karena Ellen tidak suka dengan wanita-wanita yang dengan sukarela menyerahkan tubuhnya kepada siapa saja. Pada suatu ketika saat Ellen membuka ruangan Donnie, dia melihat Donnie dan Susan sedang memadu kasih. Susan dengan tidak malunya duduk di atas meja Donnie dengan rok yang sudah ditarik ke atas dan memperlihatkan selengkangannya. Dengan CD yang sudah disingkap memperlihatkan milik Susan yang mereka dimainkan oleh Donnie. Susan sempat melirik ke pintu dan melihat Ellen berdiri di sana. Tapi Susan malah diam dan semakin melebarkan pahanya, supaya dilihat Ellen, sambil terus mendesah menikmati sentuhan Donnie. Setelah Ellen berdehem, Donnie bangun dan barulah Susan merapikan pakaiannya. Itu sebabnya Ellen tidak menyukai wanita seperti Susan. Bukan Ellen tidak normal, sebenarnya Ellen juga berhasrat ketika disuguhi pemandangan seperti itu. Tapi Ellen terus menjaga agar tidak tergoda. Karena Ellen hanya menginginkan wanita yang baik yang menjadi pendampingnya. Sore menjelang malam Ellen memutuskan untuk meninggalkan kafe dan pulang ke kos. Tidak lupa dia juga membawakan makanan pesanan sahabatnya itu. Setibanya di kos, Ellen membuka pintu kosnya yang dia tempati bersama Donnie, sahabatnya. Ellen berjalan memasuki dapur ingin meletakkan pesanan Donnie terlebih dahulu, sebelum memasuki kamarnya. Ah! Terdengar desahan seorang wanita yang mengejutkan Ellen. Part kedua. Ah! Desahan seorang wanita mengejutkan Ellen. Sejenak Ellen diam, tetapi kemudian melanjutkan jalannya menuju dapur untuk meletakkan makanan. Ellen semakin terkejut dengan pemandangan di depan matanya itu. Bisa-bisanya Donnie melakukan itu di dapurku. Bisa terkontaminasi lama-lama pikiranku dengan kelakuan mereka. Batin Ellen geram dengan kelakuan sahabatnya itu. Bagaimana Ellen tidak geram? Donnie sedang menusuk teman kencannya dari belakang. Sang wanita yang tidak memakai busana sama sekali itu, menaikkan satu kakinya di atas, dekat dengan kompornya. Dengan tangan bertumpu di meja kompor, sang wanita terus mendesah. Sedangkan Donnie meremas peyutra sang wanita sambil terus memaju mundurkan senjata miliknya. Mereka menghadap ke kompor sehingga membelakangi Ellen. Mereka asik bermain dan mendesah, sehingga tidak mendengar kedatangan Ellen. Kemudian Ellen meletakkan makanan di meja dan berbalik ke arah kamar. Tak berniat menegur atau menonton adegan lift itu. Sambil memijit pelipisnya Ellen masuk ke kamarnya. Dia tak habis pikir kenapa pasangan itu melakukan kegiatan itu di dapur. Padahal biasanya Donnie selalu melakukannya di kamar Donnie sendiri. Dan itu pun saat dirinya sedang tidak berada di kos. Ya, kos tempat Ellen tinggal ini adalah kos yang lumayan bagus di antara kos di sekitar kampus. Kos ini memiliki 2 kamar tidur dengan kamar mandi di dalam kamar, dapur, dan ruang tamu. Kos ini hanya memiliki 1 lantai. Teman-teman kampus Ellen dari luar kota memilih untuk tinggal di kos ini.
Tapi hanya mahasiswa dari anak orang mampu saja yang tinggal di tempat ini, karena harganya yang relatif mahal. Tempat kos di sini tidak diperbolehkan membawa teman wanita selain keluarga yang boleh menginap. Teman wanita hanya boleh bertamu pada pagi sampai sore hari. Oleh sebab itu, Donnie hanya membawa teman wanitanya di siang hari. Setelah Ellen memasuki kamarnya, dia memutuskan untuk membersihkan tubuhnya dan mendinginkan tubuh dan pikirannya yang terkontaminasi akibat perbuatan sahabatnya itu. Tok tok tok. Ketukan pintu kamarnya membuat Ellen mengalihkan pandangannya ke arah pintu sambil masih berbaring di atas raja ngempuknya. Lan, lo udah pualang. Jam berapa? Kok gue Gex tahu ya lo masuk tadi? Tanya Donnie sambil melangkah masuk ke kamar sahabatnya itu dan duduk di sofa yang ada di kamar Ellen. Gimana lo mau tahu gue masuk? Lo aja sibuk dengan mainan baru lo. Hehehe, ya maaf. Lo Gex tahu sih rasanya gimana. Kalau lo tahu gue jamin pasti ketagihan kayak gue. Jawab Donnie dengan yakin. Gue Gex peduli ya, pokoknya lo harus bersihin dapur sampai tak ada noda atau bau apapun yang tersisa. Jijik tau Gex. Suruh Ellen dengan tegas. Santai bro, semua aman terkendali. Hahaha. Besok jadikan kita liburan sama anak-anak? Tanya Donnie. Ya, gue ikut aja. Jawab Ellen dengan malas. Gimana kalau liburan kali ini kita ke pedesaan, gunung, atau pedalaman yang masih asri gitulan? Usul Donnie dengan antusias. Boleh juga tuh, biar fresh juga pikiran gue habis lihat adegan-adegan yang mengotori pikiran. Jawab Ellen menyindir temannya itu. Sialan lu. Belum tahu rasanya aja lo makanya ngomong gitu. Coba deh kalau lo udah pernah, Gex akan bilang gitu. Malah bisa jadi lo ikut join sama kita tadi, hahaha. Kata Donnie tertawa sambil berlari keluar dari kamar Ellen. Karena dia melihat Ellen sudah memegang bantal yang pasti akan dilemparkan ke arah tubuhnya. Gila lu ya. Jawab Ellen sambil melempar bantal ke arah Donnie, namun Donnie sudah hampir menutup pintu. Sehingga hanya mengenai daun pintu saja. Ya, gue mau ke kos samping buat bilang sama Lian dan Andre kalau kita jadi liburan besok. Biar mereka sekalian siapkan buat perjalanan kita. Sahut Donnie dengan membuka sedikit pintu kamar Ellen dan hanya kepalanya saja yang masuk. Ya gue terima beres aja deh. Ngantuk gue. Mau tidur. Jawab Ellen. Sebenarnya Ellen tidak tertarik untuk ikut liburan kali ini. Karena Ellen ingin fokus belajar dan masih harus mengurus cafe yang dia bangun dari nol. Apalagi Ellen sudah akan memasuki semester akhir kuliahnya. Sehingga semakin banyaklah tugas kuliah Ellen yang harus segera diselesaikan. Dan semakin sedikitlah waktu luang Ellen karena terbagi untuk itu semua. Karena tidak enak menolak ajakan teman-temannya, sehingga Ellen memutuskan untuk ikut berlibur. Sebenarnya setiap liburan semester mereka selalu menggunakan kesempatan itu untuk berlibur ke wisata di luar kota maupun luar pulau. Sehingga kegiatan itu seperti agenda rutin yang tidak akan dilewatkan untuk mereka. Donnie keluar dari kamarnya dan pergi ke kamar sebelah. Yaitu kamar Lian dan Andre. Mereka juga adalah sahabat Ellen dan Donnie juga. Lian dan Andre berasal dari pulau seberang yang pergi ke Jakarta untuk kuliah. Lian anak dari pengusaha ternama di kotanya. Sehingga apapun yang diinginkan oleh Lian selalu dituruti kedua orang tuanya. Sedangkan Andre adalah sahabat Lian dari kecil. Sejak SD mereka selalu bersekolah di sekolah yang sama. Jadi saat ingin kuliah pun mereka memutuskan untuk di kampus yang sama pula. Lian dan Andre memiliki postur tubuh yang tinggi dan berkulit sawo matang yang eksotis dan terlihat manis. Sedangkan Ellen dan Donnie bertubuh tinggi, kulit putih bersih, hidung mancung, dan berwajah tampan. Apalagi dengan perut six-pack mereka, semakin membuat wanita-wanita berebut ingin menjadi kekasih salah satu pria tampan tersebut. Wah, lagi pada ngapain nih? Tanya Donnie setelah menyelonong masuk kos Lian dan Andre tanpa permisi. Main game, sahut Lian sambil terus melihat layar game yang ada di depannya. Sedangkan Andre terus fokus bermain melawan temannya itu. Gue cuma mau mastikan, besok kita jadikan liburannya. Tanya Donnie. Jadilah, kita liburan di kampung halaman gue aja. Sekalian mau pulang kampung kita. Sudah lama gue sama Andre Gex pulang kampung. Kata Lian. Boleh juga tuh. Sahut Donnie. Gimana sama Ellen, mau Gex dia? Tanya Andre. Dia sih ngikut aja. Jawab Donnie. Oke, nanti gue pesenin tiketnya. Sahut Lian. Siip lah.
Di sana banyak cewek-cewek cantik, Gex. Tanya Doni dengan antusias. Lu mau cari mangsa juga di sana? Gila lo ya? Sahut Andre. Ia sambil menyelam minum air laundry. Hahaha. Jawab Doni sambil tertawa. Lu mau cari berapa mangsa aja, bro? Tinggal pilih. Sahut Lian. Wah, lo emang sahabat gue paling pengertian, Yen, puji Doni kepada Lian sambil bertos ria. Lian juga sama seperti Doni, sama-sama pecinta wanita, berbeda dengan Andre dan Ellen yang tidak ingin main-main dengan wanita. Menurut Lian dan Doni, yang terpenting mereka tidak memaksa para wanita, hanya sedikit merayu saja, dan sama-sama mau jadi sah-sah saja menurut mereka.